Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami berharap bahwa saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat, baik jiwa maupun raga. Di situasi pandemi yang melanda seluruh dunia ini, banyak aspek yang terdampak. Ialah perekonomian, sosial, hingga relasi dengan anggota keluarga. Dalam masa-masa sulit, penting bagi kita untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan dan meneladani sikap dari tokoh-tokoh kitab suci yang berhasil menghadapi masa-masa sulit. Nah, salah satu tokoh kitab suci yaitu Yusuf, anak Yakub, yang mengalami masa-masa sulit, namun ia mampu mengatasi dengan sikap dan karakter yang dapat memberi teladan bagi kita. Untuk itu, mari kita simak kisah tentang seorang Yusuf. Yusuf adalah salah satu dari 12 anak laki-laki Yakub. Yakub sangat menyayanginya, sehingga Yakub menghadiahkan jubah warna-warni kepada Yusuf. Saudara-saudaranya pun iri kepadanya. Suatu hari, Yusuf mendapatkan mimpi hebat. Mimpinya yang pertama, berkas gandum miliknya tegak berdiri. Sedangkan berkas gandum milik saudara-saudaranya tunduk menyembah berkas gandum miliknya. Mimpinya yang kedua, Yusuf melihat matahari, bulan, dan 11 bintang tunduk menyembah kepadanya. Saat Yusuf menceritakan mimpinya ini kepada ayah dan saudara-saudaranya, mereka pun menggerutu kesal. Inilah puncak kebencian saudara-saudaranya kepada Yusuf. Pada saat saudara-saudara Yusuf sedang menjaga domba, mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Namun pada akhirnya, mereka menjual Yusuf kepada orang Ismail untuk menjadi budak seharga 20 sikal perak. Setibanya di Mesir, Yusuf bekerja menjadi budak di rumah Potifar. Kemudian istri Potifar mencoba merayu Yusuf, namun Yusuf menolaknya. Karena hal itu, istri Potifar memfitnah Yusuf sehingga Yusuf masuk dalam penjara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan memberikan kasih setianya kepada Yusuf. Pada suatu hari, saat Firaun bermimpi, ia memanggil Yusuf untuk menafsirkan mimpi-mimpinya. Karena begitu bahagianya Firaun terhadap tafsiran tersebut, Yusuf diangkat menjadi orang kedua yang berkuasa atas Mesir. Pada saat bencana kekeringan melanda, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Saat itulah Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Yusuf pun mengampuninya dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dari cerita singkat yang sudah kita dengar tadi, banyak teladan dari Yusuf yang bisa kita petik untuk membantu kita menghadapi masa-masa sulit. Yang pertama adalah sikap takut akan Tuhan. Hal ini tercermin dari peristiwa istri Potifar yang mencoba untuk merayu Yusuf, tetapi Yusuf menolak. Penolakan yang dilakukan Yusuf ini menandakan Yusuf tahu apa yang diperbuat oleh istri Potifar itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah sikap yang selalu mengandalkan Tuhan. Dalam kisah ini kita tahu bahwa Yusuf banyak sekali melalui berbagai cobaan, dimulai dari dijual oleh saudaranya sampai dipenjara
karena fitnah oleh istri Potifar. Tetapi kita juga tahu, walau banyak cobaan, ia tak pernah tinggalkan Tuhan, malah ia terus mengandalkan Tuhan dan percaya akan rancangannya. Yang ketiga, sikap Yusuf yang bertanggung jawab. Setiap apa yang diperbuat oleh Yusuf selalu berakhir dengan baik. Selain karena penyertaan Tuhan, dia pun selalu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hal ini bisa kita lihat dari 3 posisi penting yang ia dapatkan, yaitu menjadi kepala rumah tangga Potifar, kesayangan kepala penjara, dan menjadi orang kedua yang berkuasa atas Mesir. Yang keempat, sikap mau mengasihi dan mengampuni. Sikap ini bisa kita temukan pada bacaan Kejadian 42 ayat 25. Kita bisa mengetahui bahwa Yusuf masih menyayangi saudara-saudaranya dan sudah mulai mengampuni saudaranya. Karena saat saudaranya membutuhkan gandum, ia tetap memberikannya dengan cuma-cuma. Yang terakhir adalah bersikap positif dalam setiap perkara. Pada bacaan Kejadian 45 ayat 7-8, di sini Yusuf menyatakan bahwa ia sadar apa yang terjadi padanya sudah menjadi kehendak Allah. Dan apa yang Allah lakukan itu untuk menolong Yusuf dan keluarganya. Ia tidak memikirkan kenapa hal ini yang terjadi kepadanya, tetapi memilih untuk berpikir positif bahwa ini untuk kebaikan semua keluarganya. Kelima sikap inilah yang bisa kita pakai untuk menjadi pedoman dalam menghadapi masa-masa sulit. Semoga dengan kisah ini bisa mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap memelihara dan menyertai kita dalam keadaan apapun. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.